struktur itu mengalami getaran, itu maka sistem struktur itu diharapkan dapat meredam. Di antara prinsip peredaman energi energi getaran yang dihasilkan oleh sebuah beban dinamis, dalam hal ini gempa, itu adalah dengan prinsip disipasi energi. Ya, disipasi energi pada bagian atau elemen-elemen struktur yang ada. Nah, bagaimana caranya itu nanti secara detail khusus aplikasi pada rekayasa gempa, pada sistem struktur itu akan dijelaskan di rekayasa gempa. Di dinamika struktur ini menghantarkan, jadi secara teori dasarnya fenomena yang terjadi pada sistem struktur itu seperti yang saya jelaskan ini barusan. Ya, nanti diterjemahkan ke dalam sistem struktur yang sebenarnya itu pada rekayasa gempa. Jadi memang materi dinamika struktur diharapkan jadi support atau jadi pendukung di materi rekayasa gempa. Oke. Nah, untuk berhubungan dengan getaran tadi, maka kita akan bedakan bagaimana respon dari sistem struktur atas getaran yang mungkin terjadi, dalam hal ini adalah getaran bebas dan getaran paksa, pada konsep single degree of freedom dulu, ya. Single degree of freedom. Jadi kita akan mempelajari bagaimana suatu sistem yang memiliki kebebasan cuma satu, ya, bagaimana dia merespon, apa saja yang akan mempengaruhi atau variabel-variabel yang akan mempengaruhi respon struktur tersebut akibat beban dinamis, tetapi dalam bentuk getaran dengan arahnya cuma satu, yang disebut sebagai single degree of freedom. Kalau misalnya sistem struktur yang kita pelajari di single degree of freedom mengandung konsep-konsep berkaitan dengan getaran serta respon yang diberikan oleh sistem struktur, maka ini secara analogi dapat diaplikasikan nanti di multi degree of freedom, tapi dengan analisis yang sedikit lebih rumit, ya. Sedikit lebih rumitnya itu dalam artian kalau kita ngebahas sistem statis tertentu, analisisnya mungkin perlu cuma satu rumus atau 3 rumus. Tetapi kalau misalnya kita membahas tentang statis tertentu, maka kita butuh rumus. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Untuk sebelum ke multi degree of freedom, kita pelajari dulu mengenai single degree of freedom. Sebelumnya kita reminding dulu. Nah, ya. Ini single degree of freedom. Jadi ada satu sistem yang memiliki massa dan memiliki kekakuan, terus kemudian diberikan pengaruh gaya luar, maka yang diharapkan dari sistem ini adalah pergerakan arah lateral. Ya, kita tidak mengharapkan si bandul ini akan berputar, kita tidak juga mengharapkan si bandul ini akan turun akibat berat sendirinya, tapi kita mengasumsikan bandul ini kaku, ya, kaku sehingga dia cuma punya kebebasan pada satu arah, pada arah X atau arah U, ya, pada arah X atau arah U. Kemudian karena sifat dari perpindahan ini bersifat dinamis, maka perpindahan massa M ini harus hanya boleh bergerak pada arah sumbu X, positif dan negatif, ya, positif dan negatif. Jadi pergerakannya bisa ke kanan atau ke kiri, ya, ke utara atau ke selatan, ke barat atau ke timur. Hanya itu. Walaupun sebenarnya pada sistem struktur karena dia memiliki massa, tentu dia akan memiliki perubahan atau respon dari arah yang lain. Maka untuk sementara pada prinsip dinamika, pada prinsip single degree of freedom, hal-hal tersebut kita abaikan seperti yang saya jelaskan di minggu lalu mengenai materi single degree of freedom atau multi degree of freedom. Oke, kita masuk ke sini. Nah, yang paling gampang menganalogikan prinsip getaran, ya, prinsip single degree of freedom ini adalah pada sistem pegas.
pada sistem pegas. Ya. Kalian pernah belajar hukum Hoek, di mana yang dipelajari di hukum Hoek itu adalah apa namanya, prinsip pada alat uji atau alat peraga berupa pegas. Pegas memiliki massa, pegas memiliki kekakuan tertentu tergantung jenis pegasnya. Pegas memiliki kebebasan bergerak. Ya, pegas memiliki kebebasan bergerak. Nah, prinsip yang digunakan pada pegas ini, ya, itu mengandung komponen yang menjadi pemodelan himpunan parameter pada suatu persamaan nantinya dari sebuah struktur. Itu yang akan menghubungkan antara gaya dengan perpindahan. Jadi gaya pegas dengan perpindahan pegas. Gaya pegas yang besar, gaya yang diberikan pada pegas yang besar itu akan menghasilkan perpindahan yang besar. Hubungannya seperti itu. Ya. Terus kemudian kalau kemudian kondisi pegas tersebut kita lepaskan, maka si pegas itu akan bergerak akan bergerak melawan aksi yang kita berikan sebelum kemudian dia berhenti pada titik awalnya, ya. Nah, di dalam pegas itu akan terlihat dari gaya yang kita berikan, ya. Kalau kamu bayangkan, kalau gaya yang kita berikan pada sistem pegas, dia akan berpindah, terus kemudian begitu kita lepaskan, pegasnya akan kembali semula, tetapi akan menghasilkan sebuah gerakan yang bisa mengukur kecepatan, dan kemudian si kecepatan tersebut pada suatu waktu tertentu akan berhenti, ya, sehingga kecepatan awal yang diberikan dengan kondisi akhir dia berhenti itu akan menghasilkan percepatan atau percepatan yang bisa kita definisikan juga sebagai perlambatan. Ya, nah apa yang saya sebutkan tadi itu semuanya ada di pegas. Sehingga dasar teori dalam materi getaran, dalam hal ini yang kita pelajari di single degree of freedom, itu adalah rumusan hukum Hooke atau rumusan pegas. Ya, kalau ini adalah sistem pegas, ya. Terus kemudian ini adalah gaya yang kita berikan, maka gaya yang kita berikan ini akan menghasilkan perpindahan pegas atau perpanjangan pegasnya. Perpanjangannya itu akan tergantung dari sifat dari gaya dan dari perpindahannya. Sehingga kalau kita plot besar gaya yang kita berikan dengan deformasi yang terjadi, itu adalah berupa kurva linear, ya, kurva linear yang mungkin pada akhirnya itu akan bersifat non-linear, tapi di awal si pegas tadi akan bersifat linear. Ya. Perbedaannya ada pada grafik ini. Kalau kalian lihat, kalau grafik linear itu ciri khasnya garisnya lurus. Ya, tapi kalau grafiknya non-linear, grafiknya cenderung melengkung atau tidak lurus. Ya. Jadi kalau kamu lihat di sini, garisnya cenderung lurus. Bisa positif, perpindahannya bisa negatif. Jadi bisa ke sini. Jadi kalau kamu kasih F, maka dia akan berpindah. Kalau kamu lepaskan F, dia akan kembali semula. Ya. Nah, pada suatu waktu pegas ini akan melewati batas elastisnya. Ya, kalau dia sudah melewati batas elastis, maka dia akan secara grafik itu akan tidak lurus lagi, sehingga kalau misalnya kalau tadi ini kita kasih gaya dia lepas balik lagi ke sini, ya sifatnya masih elastis, masih linear. Tapi kalau misalnya kondisi seperti ini, maka garis kalau bebannya kita buang, kita lepaskan, dia akan kembalinya ke sini. Ya, dia tidak akan kembali ke awal, dia akan kembali ke sini. Artinya kembalinya itu akan menghasilkan regangan atau deformasi sisa. Itu cirinya kalau dia non linear. Nah, prinsip ini berlaku untuk
seluruh sistem ya, bukan cuma di dinamika struktur aja, tetapi pada seluruh konsep struktur pada konstruksi yang dibahas di teknik sipil. Oke, terus, nah, pada saat kondisi apa namanya sebuah pegas yang diberikan gaya dan menghasilkan deformasi, maka di sini akan ada pola, akan ada pola. Polanya apa? Polanya Fs dengan E, gaya pegas dengan perpindahan, Fs dengan E, ya, itu memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Semakin besar Fs, Fe-nya semakin besar ya. Semakin besar Fs, apa namanya, ini semakin besar. Kalau kita ingat, ada persamaan Y yang tergantung dari X dengan, kalau ini Y, ini X, terus kemudian ada ada grafik merah ini yang lurus, ya. Maka garis merah ini kita bisa terjemahkan ke dalam sebuah persamaan linear Y sama dengan X dengan koefisien tertentu. Ya, koefisien tertentu, misal koefisiennya adalah A. Atau koefisiennya kita kenal dengan, salah. Y, X. Ini persamaannya. Maka persamaan ini adalah Y sama dengan X. Nah, di sini kalian bisa mungkin masih ingat ada istilah M. Apa M? Dia masih ingat M itu apa? Gradien. Rio? Apa M, Rio? Gradien. Ya, gradien. Ya, M itu adalah gradien. Kalau kita keluarkan si M, Km itu adalah perbandingan antara Y dengan X gitu ya, sesuai dengan persamaan matematika. Jadi kita bisa tentukan si M itu adalah di sini. Kemiringan yang terjadi pada grafik linear atau garis lurus yang menjadi koefisien penghubung antara persamaan Y yang dipengaruhi oleh X. Nah, kurang lebih sama dengan ini. Ya, kurang lebih sama dengan ini. Persamaan Fs sama dengan K dikali E, yang ini, itu diperoleh dari sini. Pada saat dia linear. Ya, pada saat dia linear, maka gradiennya ini itu adalah K. Gradiennya itu K. Kalau ini kan gradiennya M, Y per X. Kalau ini gradiennya K, Fs per E. E itu adalah perpindahannya. Ya, K. Sehingga K, kalau diterjemahkan ke dalam prinsip ini, K adalah faktor yang mempengaruhi nilai perpindahan akibat gaya yang diberikan. Faktor yang mempengaruhi nilai perpindahan akibat gaya yang diberikan pada sebuah sistem. Nah, si K ini kita kenal dengan yang namanya kekakuan pegas. Ya, kekakuan pegas. Kalau kekakuan pegasnya besar, gaya yang diberikan besar, maka E-nya kecil apa besar? E-nya kecil. Ya, perpindahannya akan kecil karena dia punya kekakuan yang besar. Tapi kalau kekakuannya kecil, sementara Fs-nya besar, maka nilai E-nya atau nilai perpindahannya akan besar. Nah, prinsip kekakuan inilah yang akan menjadi dasar pada pada prinsip dinamik atau prinsip getaran atau prinsip yang berlaku pada single degree of freedom maupun multi degree of freedom. Ya,
itu mengenai hubungan antara gaya dan perpindahan atau gaya dengan regangan antara pada sistem pegas. Nah, terus kemudian kalau kita lihat di sini ada arsiran. Ada arsiran. Kita tahu bahwa di dalam matematika, kalau misalnya kita punya kurva, y, x, kurvanya gini, misalnya. Maka, kalau kurva ini punya persamaan tertentu ya, y sama dengan x kuadrat misalnya ini, karena ini persamaan lengkung atau persamaan parabola ya. Maka kita bisa hitung luasan ini, luasan ini dengan persamaan yang dibentuk oleh grafik tersebut. Ya, persamaan yang dibentuk oleh grafik tersebut. Nah, di dalam pegas atau di dalam prinsip getaran dalam hal ini, maka luasan yang ada di sini itu kita sebut sebagai energi. Jadi kalau ada gaya, prinsip gaya ya di hukum ada gaya menghasilkan perpindahan, maka luasan gaya yang menyebabkan perpindahan, ya, luasan area di bawah kurvanya itu kita sebut sebagai energi. Berapa besarnya? Besarnya tergantung dari besarnya gaya yang diberikan dan besarnya energi yang dihasilkan. Ya, besarnya energi yang dihasilkan. Semakin besar energi yang dihasilkan atau semakin besar pula Fs yang diberikan, itu menyebabkan energinya semakin besar. Kalau kita lihat di sini, yang utama menyebabkan deformasi besar itu adalah regangannya ya, atau deformasinya ya. Ya, deformasinya. Jadi K ini mengandung apa namanya, gaya dan perpindahan juga ya. Jadi yang menyebabkan besarnya energi itu adalah perpindahan yang disebabkan oleh gayanya. Kira-kira konsepnya seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, tadi ada istilah redaman. Kalau tadi di sini gaya yang diberikan itu akan menghasilkan perpindahan. Gaya yang diberikan itu akan menghasilkan perpindahan dipengaruhi oleh K. Ya. Gaya yang diberikan akan menghasilkan perpindahan itu dipengaruhi itu akan sangat dipengaruhi oleh K. Fs di sini bisa berupa gaya luar. Kalau tadi kita ngomongin getaran disebabkan oleh beban luar, maka Fs-nya adalah akibat beban luar. Sehingga yang merespon itu adalah sistem struktur yang akan menghasilkan perpindahan sebesar E, di mana perpindahan itu akan sangat tergantung dari elastisitas atau kekakuan dari sistem struktur. Ya. Nah, kemudian ada faktor lain yang akan mempengaruhi sistem getaran yang disebut sebagai redaman. Ya, redaman. Nilai yang dimiliki oleh struktur atau penyebab lain pada struktur yang dapat meredam, dalam hal ini karena dia mampu menyerap energi atau getaran yang disebabkan oleh gaya. Ya, dia dapat menyerap energi atau getaran yang disebabkan oleh gaya. Jadi kalau seandainya ada getaran, terus kemudian ada ada alat yang mampu meredam getaran tersebut, maka alat tersebut disebut sebagai alat yang mampu menyerap energi dari getaran tadi. Ya, menyerap energi dari getaran tadi. Nah, kalau misalnya kita ilustrasikan ke dalam sebuah sistem yang namanya gaya Fs, tadi gaya Fs-nya, ini gaya Fs-nya begini ya. Terus dia menghasilkan U searah dengan Fs-nya. Terus kemudian kalau ada gaya redam, dia akan menghasilkan perpindahan searah, gaya redamnya kita sebut sebagai Fd. Dia akan menghasilkan perpindahan pada arah dia tersebut. Ya, pada arah dia tersebut. Nah, karena prinsipnya sama, bahwa gaya redam itu akan menyebabkan perpindahan atau regangan,
maka bentuk grafiknya juga kurang lebih sama seperti Fs terhadap E tadi. Ya. Nah, gaya redaman, kalau tadi F-nya adalah hasil kali dari K dengan perpindahan, sekarang FD-nya itu adalah C, atau koefisien redaman, dikalikan dengan U2 dikurang U1. Siapa U2? U2 dot dikurang U2, U1 dot. U dot itu biasanya melambangkan kecepatan. Kalau U double dot itu melambangkan perpindahan, ya. Jadi masih ingat kalau U itu adalah perpindahan atau biasa kita sebut sebagai delta atau do, ya. Sementara U double dot, U dot itu adalah kecepatan atau V misalnya. Sedangkan U double dot itu adalah percepatan atau A, ya. Nah, ini adalah kecepatan. Jadi gaya redam yang ada pada sebuah sistem struktur itu adalah hasil kali dari koefisien redaman, angka yang kita mendapatkan koefisien dikali dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. U2-nya adalah kecepatan akhir atau kecepatan yang berikutnya dikurang dengan kecepatan awalnya. Nah, si C ini disebut sebagai koefisien viskositas redaman, ya, viskositas redaman. Oke, besarannya karena ini adalah perbandingan antara gaya terhadap kecepatan, maka satuannya itu menggunakan Newton sebagai satuan gaya dibagi meter per detik sebagai satuan kecepatan. Oke, itu tadi gaya-gaya yang bekerja pada sistem struktur. Jadi kalau ada gaya, namanya gaya pegas yang menghasilkan perpindahan atau gaya luarnya atau gaya yang disebabkan oleh kekakuan. Terus kemudian ada apa namanya tadi, gaya redaman. Nah, sekarang pergerakan dari partikel itu sendiri, pergerakan dari sebuah sistem struktur itu sendiri itu adalah gabungan dari gaya-gaya yang bekerja, gabungan dari gaya-gaya yang bekerja. Jadi seluruh gabungan gaya-gaya yang bekerja itu dimodelkan menjadi hukum kedua Newton. Ya, kalau selama ini kita kenalnya keseimbangan, ya. Keseimbangan itu kita kenalnya sigma F harus sama dengan 0, karena tidak boleh bergerak. Tetapi karena kita ngomongin tentang getaran, ya, kita ngomongin tentang dinamika, maka sigma F-nya tidak sama dengan 0, melainkan sama dengan massa dikali dengan percepatan. F sama dengan ma diadop dari hukum Newton 2. Sedangkan yang kita bahas di materi analisis struktur itu kita adop dari hukum Newton 1 dan 3. Ya, jadi seluruh hukum Newton itu diborong oleh sipil, ya, diborong oleh sipil. Oke. Nah, khusus untuk permasalahan dinamika struktur, ya, khusus untuk persamaan dinamika struktur, dalam materi dinamika struktur, beban gaya yang dimiliki oleh sebuah sistem struktur, ya, gaya yang dimiliki oleh sebuah sistem struktur itu sebenarnya harus memenuhi resultan sama dengan 0, tetap harus resultan sama dengan 0. Tetapi, ya, formulasinya dimodifikasi. Ya, formulasinya dimodifikasi karena tadi sigma F sama dengan MA, ya, sigma F sama dengan MA, sedangkan kita tahu bahwa sistem struktur ini memiliki apa? Memiliki uh, uh, memiliki kemampuan untuk bergerak,
memiliki juga kemampuan untuk meredam dan dimungkinkan atau dibiarkan untuk menerima beban dinamis, ya. Tetapi kembali lagi bahwa sistem struktur ini adalah sistem struktur yang harusnya bersifat statis. Jadi dia tetap harus memenuhi syarat statisnya, tetapi dia membiarkan kondisinya boleh mengalami getaran. Getaran yang terjadi akibat beban luar akan menyebabkan sistem tadi berpindah atau berubah bentuk, tetapi ada faktor dari massa, ada faktor dari dimensi dari sistem struktur yang menghasilkan gaya inersia, terus kemudian ada juga bentuk redaman yang kita rekomendasikan atau yang kita aplikasikan pada sistem struktur itu yang akan mengurangi getaran yang terjadi pada sistem struktur sehingga dia tetap akan menghasilkan sistem struktur yang statis. Jadi pada akhirnya tuh dia harus memenuhi syarat sistem struktur yang statis. Walaupun sebelum kembali ke statis, kita biarkan sistem struktur tersebut mengalami dinamikanya, gitu ya. Oke, jadi kalau kita kumpulkan, ada beberapa pemodelan persamaan matematis yang bisa kita susun dalam sebuah sistem struktur yang masih masuk dalam kategori single degree of freedom. Jadi kita misalkan ini pegas, ya, sebuah pegas itu memiliki massa, akibat gaya luar yang terjadi, maka si massa ini akan mengalami akibat beban atau gangguan luar yang sifatnya dinamis, ya. Dari mana kita tahu ini punya sifat dinamis? Dari P fungsi T. Kita kemarin membahas bahwa kalau beban dinamis itu dimodelkan menjadi sebuah persamaan atas fungsi waktu, karena dia akan bergerak terhadap waktu, maka PT ini adalah beban luar yang mungkin terjadi. Akibat PT, dia akan menghasilkan perpindahan. Jadi perpindahannya selaras dengan P yang terjadi, ya. Tetapi akibat massa sistem struktur ini memiliki massa, terus sistem struktur ini memiliki kekakuan karena dia memiliki dimensi, dia memiliki kekakuan karena dia memiliki elastisitas, ya. Maka ada gaya yang akan melawan. Nah, gaya yang akan melawan. Siapa gaya yang akan melawan? Gaya yang akan melawan itu adalah gaya, dalam hal ini adalah gaya pegasnya. Jadi ada gaya pegas yang diakibatkan oleh massa dan K. Ya. Gaya pegas yang diakibatkan oleh kekakuan. Kekakuan ini berarti berhubungan dengan dimensi, ya. Berhubungan dengan dimensi. Terus, kalau kemudian pada sistem struktur tadi kita pasang alat peredam atau mekanisme redamannya kita anggap ada, ya, maka koefisien redaman yang dimiliki oleh sistem struktur itu harus kita kalikan dengan percepatannya. Gaya itu juga yang akan meredam si PT ini tadi. Ya, kalau kita lihat ini gayanya saling bertolak belakang, ya. PT ke kanan, CU dotnya ke kiri, KU-nya juga ke kiri. Nah, kalau kita modelkan sistem pegas ini menjadi sebuah portal struktur, maka ada gaya gangguan sebesar P fungsi T yang akan menyebabkan U, maka si PT ini akan dilawan oleh portal yang memiliki kekakuan, ya, serta redaman yang dalam hal ini disebut sebagai viscous damper yang kita pasang pada sebagian elemennya yang akan meredam si perpindahan yang terjadi akibat PT. Nah, jadi kira-kira analoginya dari pegas ke sistem portal. Sama aja, kalau PT-nya tadi ke kanan menyebabkan U ke kanan, maka si viscous damper itu akan menyebabkan gaya ke kiri sebesar C dikali U dot. Ya, C dikali U dot. Terus kemudian sistem strukturnya. Kalau ini sistem strukturnya ditumpu oleh jepit. Bagian bawah dan bagian kaki kolom kiri dan kaki kolom kanan. Ya, dia akan mengalami jepit.
Maka kalau dia terjepit di sini, dia punya kekakuan sendiri atas materialnya. Jadi nanti kalau persamaannya disusun, kurang lebih sama ya antara apa namanya portal dengan sistem pegas ini, ya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Coba dipikirin saat ada yang mau ditanya. Saya izin ngambil minum dulu. Ada yang mau didiskusikan sampai sini? Kita belajarnya teori dasar banget ya. Jadi kalau ngajarin teori dasar ini sebenarnya berat tidak berat. Beratnya karena harus menggiring teori ke konsepnya. Sebenarnya tidak beratnya karena materinya sudah pernah kalian dapatkan, tetapi menggiring kepada konsep dinamika struktur, terus kemudian diarahkan nanti untuk aplikasi struktur itu yang menjadi beban ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya jelaskan pelan-pelan bisa nyambung. Saya berusaha menjelaskan sedemikian rupa, mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik. Oke, kita lanjutkan kalau tidak ada yang mau didiskusikan. Oke. Tadi kita sudah punya beberapa persamaan ya, beberapa persamaan yang nanti kita susun menjadi persamaan atau model matematis. Jadi prinsipnya adalah ada beban luar, ada kekakuan yang diakibatkan oleh dimensi, sekali lagi K itu disebabkan oleh dimensi. Nanti kita lihat bagaimana dimensi tadi mempengaruhi kekakuan. Kemudian dia punya massa, yang yang akan mempengaruhi percepatan yang mungkin terjadi pada gaya dinamis atau beban dinamis yang diakibatkan. Terus kemudian sistem struktur juga dimungkinkan ya. Kenapa saya sebut dimungkinkan? Karena nanti analisisnya bisa menggunakan viscous damper atau redaman atau juga bisa tidak ya, tergantung dari
persamaannya. Jadi nanti ada dua jenis persamaan yang tidak menggunakan redaman, yang menggunakan redaman. Oke. Nah, ini barusan saya jelaskan ya. Dalam pembahasan dinamika struktur dengan analisa yang sederhana, pada sistem berderajat kebebasan tunggal, biasanya redaman C diabaikan. Ya, untuk sederhana. Jadi nanti yang berpengaruh cuma nilai K, massa dengan percepatannya. Ya. Contoh yang kita bisa lihat pada analisa sederhana sistem berderajat tunggal itu adalah prinsip cantilever, di mana cantilever yang memiliki massa yang panjang dan memiliki kemungkinan deformasi yang tidak berhingga, ya, deformasi yang tidak berhingga pada setiap titiknya, kita modelkan menjadi satu model single degree of freedom yang membiarkan satu titik yang mengumpulkan seluruh massa menjadi satu, ya, dikumpulkan massanya menjadi satu, sistem strukturnya kita modelkan menjadi satu kekakuan, sehingga kita anggap model cantilever ini hanya memiliki satu jenis deformasi saja, ya, satu jenis deformasi saja. Nah, model matematisnya itu bisa diadop dari sistem pegas yang terdiri dari massa yang akan mengakibatkan ini perpindahan, ya, dan akan dipengaruhi oleh K. Kalau kalian lihat di sini model matematisnya seperti ini. Jadi pegasnya itu arah vertikal, di mana yang akan menyebabkan perpindahan atau pergerakannya itu adalah massa dia sendiri. Ya, kalian lihat ini yang akan menyebabkan perpindahan itu adalah massa dia sendiri, kan? Massa yang kita kumpulkan menjadi lames atau massa bergabung di sini. Si cantilever ini akan dengan mudahnya turun. Nah, gitu, ya. Si cantilever ini akan dengan mudahnya turun, naik, ya, turun akibat beban berat dia sendiri atau massa. Sama halnya kita analogikan seperti pegas. Seperti pegas. Oke, sebentar. Jadi, kalau ini pegas, maka pegas ini akan naik turun karena dia punya massa, gitu ya. Karena dia punya massa, dia akan naik turun kalau dia akan turun, ya, dia akan turun kalau kita ngomongin dia bukan sebagai beban dinamis, dia akan naik turun. Tetapi pada intinya adalah kondisi pegas dalam kaitannya dengan beban dinamis itu harusnya naik turun. Ada Y yang besarnya yaitu akan dipengaruhi oleh besarnya massa dan besarnya kekakuan. Nah, sama dengan konsepsi cantilever ini. Cantilever ini akan dengan mudahnya akan turun ke bawah besar Y diakibatkan oleh massa ini. Gitu. Ya. Perbandingannya dengan portal. Portal memiliki massa nih. Ini ada massanya nih. Ada kekakuan struktur yang diakibatkan oleh kekakuan pada kaki-kaki portalnya. Ini ada K1, ada K2. Ya. Jadi kalau dalam portal yang menyebabkan yang menentukan kekakuannya itu adalah kekakuan portalnya. Terus kemudian ada beban luar. Nah, ini ada beban luar, beban dinamis yang diberikan pada portal. Sehingga portal ini nanti bisa bergerak, portal ini akan bergetar arah ke kiri dan ke kanan. Nah, untuk menjadikan ini sederhana, maka kita jadikan model struktur ini menjadi model S-dog. Kita anggap aja satu portal ini menjadi satu kesatuan kekakuan, di mana massanya menjadi satu kesatuan juga. Jadi massa seluruhnya itu dijadikan sebagai bandul dari sebuah kolom. Jadi K ini adalah gabungan dari K1 dengan K2 gitu kira-kira. Massanya adalah gabungan seluruhnya. Maka apabila bandul ini diberikan P, otomatis di bandul ini akan bergerak, ya. Bergerak ke kanan, bergerak ke kiri. Tetapi ada gangguannya. Gangguannya siapa? Gangguannya adalah P. Kalau tadi nggak diganggu P, dia akan turun sendiri akibat massa. Kira-kira seperti itu. Nah, dimodelkan matematisnya sama dengan pegas, tapi pegasnya memberikan
memberikan gaya P atau beban dinamis dari massa ini gitu. Jadi dibedakan antara pegas yang bergerak secara vertikal akibat massa dan pegas yang bergerak arah horizontal yang diakibatkan oleh P. Jadi kalau horizontal kan dia nggak bisa gerak ya kalau nggak ada gangguan. Tapi kalau pegasnya vertikal seperti ini, dia bisa bergerak karena dia memiliki massa, ya, di mana massa tersebut bisa menghasilkan berat akibat gravitasinya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan jenis kekakuannya, jenis kekakuannya, tadi kan kita sudah dapat ini ya, sudah dapat apa namanya kurva antara F dengan E. Kalau tadi E regangan, saya ganti regangannya menjadi Y. Nah, gitu ya, sama seperti ini. Terus kemudian kita kan punya persamaan linear, ya, persamaan linear yang diakibatkan oleh apa namanya, yang tergantung dari sifat elastis dari material tersebut, atau dalam hal ini tergantung dari kekakuan, ya. Nah, satu jenis kekakuan material itu akan menghasilkan satu grafik tentunya ya. Tapi kita tahu bahwa setiap pegas itu punya kekakuan sendiri-sendiri. Ya, setiap pegas itu memiliki kekakuannya sendiri-sendiri, sehingga tiap pegas tersebut itu akan menghasilkan fenomena kecenderungan yang berbeda. Jadi dia bisa tegak, dia bisa agak landai, dia bisa juga lebih tinggi. Nah, ini kita contohkan di sini. Kalian perhatikan di sini ada soft spring, hard spring dengan linear spring. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara gaya dengan perpindahan itu dipengaruhi oleh jenis springnya atau jenis kekakuannya. Ya, kalau dia tidak terlalu kaku, maka dia landai. Kalau dia sangat kaku, maka dia tegak. Ya, kalau dia sedang, maka dia yang di tengah ini atau disebut sebagai linear. Apa hubungannya spring ini dengan struktur? Ya, tentu saja ada ya, karena K itu nanti hubungannya dengan dimensi, ya, dimensi, maka pengaruh dimensi itu sangat erat dengan kekakuan yang dimiliki oleh sistem struktur. Jadi kalau kamu menggunakan dimensi yang langsing, yang imut-imut gitu ya, maka kekakuannya akan lebih rendah dibandingkan kalau kita menggunakan dimensi yang besar-besar. Jadi dimensi yang besar itu akan menghasilkan tingkat kekokohan yang lebih tinggi. Kalau kita kaitkan dengan kekakuan, maka dia akan punya kekakuan yang lebih besar. Ya, itu mengenai kekakuan. Lain lagi nanti massa. Ya, lain lagi nanti massa. Jadi kekakuan diakibatkan oleh dimensi, maka dimensi tadi akan juga menghasilkan apa namanya massa yang berbeda. Tapi kembali lagi dimensi yang sama bisa saja menghasilkan kekakuan dimensi yang sama mungkin akan menghasilkan kekakuan yang sama ya, atau juga bisa berbeda karena nanti ada hubungannya dimensi tadi dengan sifat bahan atau sifat elastisitas. Jadi dimensi yang sama kamu menggunakan beton ya dengan baja misalnya, maka dia akan menghasilkan kekakuan yang berbeda karena sifat kekakuan dari masing-masing bahannya itu tergantung dari sifat elastis bahan gitu. Nah, ini keterangan yang sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi konstanta yang membedakan kekakuan dari satu jenis material ke material yang lain kita sebut sebagai K atau konstanta pegas ya. Konstanta pegas kalau kita ngomongin tentang pegas. Tapi nanti kalau kita balik ke struktur, maka K yang dimaksud itu adalah K dari kekakuan struktur. Ya, kalau di sini kita ngomongin tentang spring konstanta atau konstanta pegas atau K, maka faktor yang mempengaruhi adalah sifat dari bahannya, sifat dari pegasnya, ya sifat dari pegas. Tapi kalau kita balikkan ke struktur, nanti larinya tuh ke
dimensi ya. Kita nanti lihat bagaimana spring constant atau konstanta pegas ini kita analogikan dia digunakan sebagai analogi untuk mendapatkan kekakuan dari sebuah sistem struktur yang dipengaruhi oleh dimensi struktur. Ini tadi sudah kelihatan sebenarnya ya. Jadi kan di sini konstanta spring, tapi di sini kita ngambilnya kekakuan. Kalau di sini jadi spring, kalau di sini kita ngambilnya dari kekakuan. Kekakuan siapa? Kalau ini kekakuan dari baloknya, kalau yang ini kekakuan dari kolomnya. Ya mungkin prinsip dari kekakuan ini nanti balik ke perhitungan bagaimana kekakuan itu diperoleh pada sistem struktur. Oke, nah tadi saya sudah ada menyinggung masalah sistem elastik dengan inelastik ya, sistem elastik dengan inelastik. Kalau ini adalah modelnya Hooke menggunakan prinsip pegas, di mana prinsip pegas itu akan menghasilkan perpindahan tergantung dari gaya yang diberikan ya. Semakin besar gayanya, dalam hal ini adalah massa yang diberikan pada pegas, itu akan menghasilkan perpindahan yang lebih besar dibandingkan dengan massa yang lebih kecil. Nah, ini adalah model elastik yang dimodelkan dengan persamaan Fs sama dengan K dikali U. K ini adalah konstanta yang menghasilkan hubungan antara F dengan U sebagai hubungan yang linier. Ya, kita dapat melihat hubungan yang linier pada sebuah sistem dengan koefisien variabel pangkat 1 atau dengan bentuk grafiknya yang lurus. Ya, yang dimaksud dengan sistem linier atau sistem elastis itu adalah prinsip bahwa apabila material tersebut diberikan sebuah gaya, maka material tersebut akan mengalami respon berupa perpindahan, dan apabila gayanya dibuang, maka perpindahannya akan kembali lagi ke asal ya. Jadi kalau Fs-nya naik, maka deformasinya naik. Jadi kalau titiknya di sini, deformasinya di sini. Kalau titiknya di sini, Fs-nya naik, maka deformasinya ke sini. Pada saat dia meningkat gayanya, maka deformasinya juga meningkat. Tapi begitu Fs-nya kita buang, maka dia akan kembali lagi ke sini. Ya, deformasinya akan kembali 0. Ya, tetapi kalau dia sudah bersifat non-linear, maka salah satu cirinya adalah bentuk grafiknya tidak lagi lurus. Jadi kalau dia lanjutkan, ini ada lengkungan sedikit. Kalau ada lengkungan sedikit, maka begitu Fs-nya dibuang, dia akan kembalinya itu tidak kembali ke asal, tapi kembalinya ke sebuah perpindahan yang menjadi perpindahan sista. Nah, ini bisa digambarkan di grafik sebelahnya. Ini adalah inelastic system. Maka ini adalah bentuk kurva awalnya ya, linear. Terus kemudian dia mengalami kondisi non-linear. Pada saat kondisi non-linear ini berupa sebuah gaya yang dinamis, maka pada saat Fs-nya turun, ya, kalau pada saat Fs-nya turun, maka deformasinya juga turun, tapi tidak kembali seperti semula. Kalau ini gerakannya kembali semula, maksimum, minimum, dan melewati titik nolnya. Tapi pada inelastic system, pada saat dia berubah sesuai dengan fungsi U, dia akan kembali ke sini. Pada saat gayanya menurun, dia akan begini. Nah, model ini kalau kita aplikasikan pada sebuah sistem struktur yang menerima beban dinamis ya, atau beban siklik, dalam hal ini analogi dari beban gempa, maka grafiknya itu akan begini terus begini. Ya. Nah, apa maksudnya dari sini? Kalau tadi di sini dia akan menghasilkan energi ya, di bawah kurva menghasilkan energi, maka proses inelastic system yang terjadi pada sistem struktur ini adalah proses di mana sistem struktur tersebut mengalami mengalami respon berupa dinamis, respon dinamis pada sistem struktur yang mungkin bergoyang ke kanan, kemudian dia bergoyang ke kiri gitu ya, terus itu. Selama masa pergoyangannya dia akan menyerap energi, jadi energinya besar. Energinya besar. Kenapa? Energi tadi kan merupakan luasan dari kurva ya.
energi luasan dari kurva. Semakin besar energi yang diterima, kalau sistem strukturnya dibuat tanpa persiapan, maka energi tersebut akan menghasilkan kerusakan yang sangat berarti pada sistem struktur. Nah, ya, konsep bahwa bahwa gaya dinamis itu menyebabkan energi yang besar itu ada di sini, ya, dan akan dibuktikan dengan respon sebuah sistem struktur yang apa namanya yang berubah secara dinamis. Kalau ini sistem struktur, dia berpindah ke sana. Dia berpindah ke sini. Terus kemudian dia berpindah ke kiri misalnya. Nah, dia berpindah ke kiri. Jadi dia ke kanan, terus dia ke kiri. Dibandingkan dengan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri lagi, mana yang akan lebih parah rusaknya? Yang kedua ya, semakin lama dia bergerak, yang kerusakannya makin parah itu adalah yang kedua. Ya, tapi dengan prinsip seperti itu, pada sistem strukturnya itu kita antisipasi. Ya, pada sistem strukturnya kita antisipasi. Kita antisipasi bahwa dia boleh menyerap energi yang besar. Dia boleh menyerap energi yang besar. Malah dia harus menyerap energi yang besar. Tapi tidak boleh, justru kalau misalnya dia kasih perpindahan ke kanan dan kiri cuma sekali, ya, terus kemudian energinya tidak terlalu besar, terus kemudian dia langsung roboh, itu yang tidak diinginkan sebenarnya. Yang diinginkan adalah si sistem struktur ini mampu mengalami perpindahan deformasi dinamis berulang-ulang, seperti ini ya, berulang-ulang, tapi dia tidak roboh. Ya, berulang-ulang tapi dia tidak roboh. Kalau pada sebuah sistem struktur, supaya dia tidak roboh, maka yang harus dibuat lebih kuat itu bagian kakinya atau bagian bodinya. Kalau ini kaki, kolomnya, ini adalah bagian baloknya. Kalian mungkin ingat ada prinsip strong column, weak beam. Ya, mungkin sudah pernah dengar saya baca di materinya Pak Hanafia ya, ada prinsip mengenai strong column weak beam. Kira-kira seperti itu. Jadi strong column weak beam itu si kolomnya itu harus dibuat sedemikian kuat atau lebih kuat dibandingkan balok. Nah, jadi pada saat dia menerima energi yang besar, ya, pada saat energinya besar, nah kolomnya tetap harus kuat. Ya, kolomnya harus kuat. Nah, supaya dia tidak nyerang kolom, maka yang diserang tuh harus beamnya, harus baloknya. Jadi baloknya harus dibuat lemah. Jadi pada saat dia menyerap energi, maka energinya itu akan disebarkan ke balok-baloknya. Ya, disebarkan ke balok-baloknya. Nah, proses penyebaran ke balok-balok tadi itulah yang disebut sebagai absorpsi atau disipasi. Jadi istilah yang saya kenalkan tadi di depan, absorpsi atau disipasi itu adalah prinsip bahwa apabila sebuah beban dinamis yang mempengaruhi atau yang membebani sebuah sistem struktur itu bisa ditangkap, kemudian disebarkan kepada bagian-bagian yang lemah, dan ada sebagian yang tetap kuat, tetap kokoh, supaya dia tetap bisa menanggung sistem struktur secara keseluruhan. Justru kalau misalnya dia gini ya, sistem elastis, begitu dia dikasih beban terus kemudian langsung roboh, nah ini yang bahaya, ini yang berbahaya gitu. Kira-kira model dari prinsip matematis antara elastik dengan inelastik sistemnya seperti itu. Jadi cerita jangka panjangnya nanti ke sana gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi saya sudah memisalkan ya, di sini tadi sudah memisalkan sebuah prinsip
hubungan antara gaya dengan perpindahan yang dipengaruhi oleh kekakuan, maka kita melihat kalau misalnya sistem strukturnya disupport oleh beberapa jenis kekakuan. Sama kayak tadi nih ya, di sini ada nih. Nah ini, kan tadi ada K1, K2 ya. Harusnya sistem struktur ini secara keseluruhan dipengaruhi oleh K1 dan K2. Kalau K1 dan K2 ini memiliki jenis kekakuan yang berbeda yang diakibatkan oleh dimensi yang berbeda. Kita pakai prinsip pegas dulu. Kita pakai prinsip pegas dulu dengan kondisi pegasnya paralel atau berseri. Nah, coba kalian perhatikan, mungkin ini pernah, bukan mungkin ya, dulu kan pernah dapat ya di SMA, kalau pegasnya paralel seperti ini, maka pegas totalnya itu adalah gabungan antara K1 dengan K2. Ya. Tapi kalau dia berseri, maka pegas totalnya itu adalah gabungan dari rumus seperti ini ya, seper K-E itu sama dengan seper K1 ditambah seper K2, atau K-E itu sama dengan K1 dikali K2, K1 ditambah K2 per K1 K2. Jadi K1 ditambah K2 dibagi dengan K1 dengan K2. Kalau kita gabungkan, yang paralelnya kita tinggal jumlahkan nilai kekakuannya, sedangkan untuk N yang dipasang seri itu kondisinya seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari rumusnya ini, mana yang lebih kuat? Paralel atau seri? Paralel atau seri? Tinggal bandingkan aja. Ya. Kalau ini jumlah ya. Kalau ini jumlah. Jadi pengaruhnya K1, tanggal K2, dan seterusnya. Kalau ini KE sama dengan apa? 1 kali K2 per K2 ditambah K1. Ya. Mana yang lebih besar? Antara KE sama dengan K1 ditambah K2. Mana yang lebih besar? Kalau ini 10, kalau ini... Hah? Yang K1 kalau ini 10. Gimana? Yang K1 tambah K2. Yang K1 tambah K2. Jadi, yang paralel. Kalau paralel, kekakuannya lebih besar. Ya, kalau kita lihat dari sini aja. Kalau kita lihat dari sini, maka P yang menyebabkan dia berpindah itu akan akan tergantung oleh K1, K2. Semakin besar K-nya yang bergabung, jadi K-nya ini bergabung menahan sistem strukturnya supaya tidak bergerak, tidak menghasilkan deformasi yang terlalu besar. Jadi gabungan dia menahan bersamaan. Nah, tapi kalau yang ini dia tetap bergabung, tetapi efek dari penggabungan secara material pegasnya itu akan sedikit lebih rendah dibandingkan K1 dengan K2, ya, gitu kira-kira. Kita lanjutkan. Nah, kalau ini ngomongin tentang K, kalau nilai K pegas ya, kalau nilai K pegas kan biasanya berupa angka ya, berupa angka konstanta pegas, nilai yang kita dapatkan. Tapi kalau kita ngomongin tentang kekakuan, maka ada rumusan yang harus kita hitung berkaitan dengan nilai K itu sendiri. Nah, kalau balik lagi, ini rumus kekakuan ini sebenarnya ada di matriks ya, ada di prinsip matriks ya. Jadi di matriks itu kita belajar analisis struktur dengan metode matriks.
itu kita belajar mengenai metode kekakuan untuk analisis struktur. Nah, di dalam metode kekakuan dalam analisis struktur tersebut ada rumusan kekakuannya di situ. Ya, ada rumusan kekakuannya di situ. Karena kita skip, ya udahlah. Untuk dapetin angka kekakuannya, kalian percaya aja bahwa ini betul. Pada waktu di analisis struktur dengan metode matriks, ini angkanya kita turunkan ya. Sama seperti kamu dapetin 1/8 QL kuadrat untuk menghitung momen maksimum gitu ya. Kalau saya kasihkan, ini momen maksimumnya 1/8 QL kuadrat, harus percaya gitu. Tapi kalau karena kalian sudah pernah membahas atau pernah menghitungnya sendiri, sudah pernah membuktikan sendiri, oh iya benar memang gitu. Tapi kalau sekarang kita tidak melalui proses hitungan, jadi percaya aja bahwa nilai K itu adalah rasio antara gaya dengan perpindahan. Rasio antara gaya yang perpindahan yang kemudian menghasilkan angka ini. Ya. Gimana tuh ceritanya? Ada deformasi, ada gaya, tapi berupa 12 EI per H pangkat 3. Ya, nanti silakan gimana dapetin 12 EI per H pangkat 3 ini dari mana? Yang jelas ini benar adanya gitu ya. 12 EI per H pangkat 3. Saya tadi nyebutin bahwa kekakuan pada sebuah struktur itu sangat dipengaruhi oleh dimensi. Saya pernah bertanya mengenai inersia. Apa itu inersia? Ada hubungan apa inersia itu? Hubungan inersia itu ada hubungannya dengan perpindahan. Ya, karena pada saat kita menghitung perpindahan ya, dulu di analisis struktur ya, nilai do atau nilai delta itu sangat dipengaruhi oleh sebuah konstanta, sebuah angka atau konstanta dikalikan dengan P dikalikan dengan L pangkat 2 per EI. Nah, jadi antara delta dengan EI itu ada hubungannya. Lihat, ini delta dengan EI itu ada hubungannya ya. Sedangkan gaya itu nanti berarti hubungannya ke sini. Ke H pangkat 3. Ya. Berarti gaya itu sangat dipengaruhi oleh tinggi elemen, tinggi materialnya, atau tinggi kolomnya. Karena kita ngomongin tentang kolom. Ini kekakuan tentang kolom. Jadi 12 EI per H pangkat 3. Jadi kekakuan itu dipengaruhi oleh inersia. Semakin besar inersianya, kekakuannya semakin besar. Inersia itu apa? Inersia itu, contoh kalau dia persegi, itu adalah 1/12 BH, BH pangkat 3. Jadi dia sangat dipengaruhi oleh dimensi ya, dalam hal ini adalah H-nya. Jadi kolom itu sangat inersia sebuah material itu sangat dipengaruhi oleh tinggi dari elemennya, karena dia dipangkatkan 3, jadi pengaruhnya itu sangat signifikan. Ya, jadi tinggi dari material itu akan mempengaruhi dan I itu akan mempengaruhi ini besar. Ya, nilai K-nya akan semakin besar. Terus kemudian nilai K juga dipengaruhi oleh modulus elastisitas. Nih, modulus elastisitas. E baja, E beton, E baja itu E baja, terus E beton, itu berbeda ya. Modulus elastisitas baja dengan beton itu lebih besar dari modulus elastisitas beton dengan baja. Maka kekakuan baja itu akan lebih tinggi dibandingkan kekakuan beton, karena E-nya lebih tinggi gitu. Nah, terus kemudian H-nya pangkat 3, tingginya pangkat 3. Semakin tinggi kolomnya berarti dia semakin langsing. Ya, semakin tinggi kolomnya dia semakin langsing. Maka kalau semakin langsing kekakuannya kurang. Ya, kekakuannya kurang. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa rumus ini benar, karena akibat-akibat tadi kalau dijelaskan secara logika masuk akal ya. Semakin tinggi dimensi, K-nya makin besar. Semakin tinggi modulus elastisitasnya, K-nya juga semakin besar. Terus kemudian
semakin tinggi kolomnya, maka dia akan menyebabkan kekakuannya semakin rendah gitu ya. Nah, nanti rumus ini tinggal kita pakai. Jadi K sama dengan 12 EI per H pangkat 3 untuk nilai kekakuan kolom dengan kondisi perletakan jepit-jepit. Lanjutkan. Nah, kalau misalnya kondisinya jepit sendi, sorry, ini gambarnya harusnya jepit sendi ya. Jepit sendi, kalau ini jepit, atasnya sendi, bukan jepit-jepit. Ini udah benar, gambarnya yang pas. Nah, maka nilainya bukan 12, tapi 3. Nah, kalau kalian perhatikan, mana yang lebih kaku, jepit-jepit atau jepit sendi? Jepit-jepit. Kenapa? Karena jepit-jepit ini 4 kali, ya 4 kali lipat ya. Kalau ini 12, yang ini 3 kali 4. Jadi 4 kali lipatnya ke kolom dengan perletakan jepit sendi itu akan menghasilkan perletakan kolom dengan perletakan jepit-jepit. Sama, EI dan H pangkat 3-nya sama, cuma bedanya kalau jepit sendinya di 3, di koefisien dengan angka 3, sedangkan di jepit-jepit itu 12. Jadi 4 kali lebih tinggi dibandingkan jepit sendi. Oke. Terus kemudian, kalau kondisinya misalnya sebuah batang, ya, sebuah batang yang apa ya, yang tidak linear ya, tidak lurus ya. Maka perpindahannya itu akan sangat dipengaruhi oleh kemiringan batang. Ini tinggal arah rumus saja ya. Kalau V-nya itu adalah nilai gaya S itu adalah gaya tarik aksial batang. Dari rumusan-rumusan ini itu akan menghasilkan bahwa kekakuan batang pada elemen yang tidak tegak secara vertikal itu tetap V per A, ya, V per A, tetapi rumusannya berubah menjadi EA per L atau cos delta pangkat 2. Nah, kenapa ini menggunakan E? Kenapa ini menggunakan E? Karena ini kriterianya adalah bukan elemen lentur. Nah, kalau ini kan elemen lentur ya. Kalau ini elemen lentur. Jadi elemen lentur itu elemennya bisa mengalami perpindahan arah lateral. Jadi kalau ini elemennya tegak, maka perpindahannya bisa horizontal. Tapi elemen batang, ya, elemen batang kalau dia elemennya tegak, perpindahannya harus tegak juga arahnya. Kalau dia tidur, perpindahannya juga harus arah tidur. Jadi misalnya elemen batang tuh, elemen rangka batang saya sudah jelasin itu beberapa kali ya. Jadi kalau elemen batang itu biasanya elemennya akan dihubungkan secara sendi, tidak boleh ada momen di situ. Maka kalau ini adalah gayanya, dia hanya bisa mengalami perpindahan arah sana, punya arah sana. Ini arah, ya. Sebaliknya kalau dia ditekan, maka perpindahannya arah sini. Tidak boleh perpindahannya arah sana. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia batang. Kalau batang itu hanya mampu menahan arah aksialnya, arah panjang batangnya. Nah, ini kondisinya kalau perpindahannya itu tinggal EA per L aja ya. Bahwa K, kalau dia tegak begini, tapi dia batang, ya perpindahan arah ke sananya, itu dipengaruhi oleh K, di mana K itu adalah EA per L. Nah, tapi karena kondisinya horizontal, maka perpindahan ini adalah penguraian gaya yang miring menjadi kan ini tarik ya, ini S, ini tarik, karena dia miring maka miringnya ini diuraikan pada arah horizontal dan vertikal. Maka V-nya itu adalah S cos theta, di mana yang akan kita cari itu adalah S-nya. S itu sendiri adalah EA dikalikan delta per L, sehingga nanti kita dapatnya K itu adalah EA per L, tetapi karena ini ada kemiringan jenis kondisi konstruksinya, maka rumusnya menjadi ini. Kira-kira begitu. Jadi ada perbedaan antara kekakuan batang dengan kekakuan lentur. Beda yang lainnya itu adalah A. Kalau batang itu pengaruhnya terhadap luas penampang, modulus elastisitasnya sama, tapi luas penampang yang berbeda.
terus panjang batangnya. Ya, panjang batangnya tidak sesignifikan lentur tadi ya. Kalau lentur tadi kan H pangkat 3, kalau ini cukup L saja. Kalau yang di lentur tadi ada inersia, kalau yang ini adanya cuma luas penampang. Jadi luas penampang di sini tidak pengaruh, dia hanya mau lebih tinggi atau lebih rendah, yang penting A-nya itu sama. Ya. Jadi ada perbedaan kekakuan lentur dengan kekakuan batang. Oke, kalau misalnya kita tinjau single degree of freedom pada sebuah elemen ya, misalnya pada elemen dinding geser, kalau kita perhatikan dinding geser itu punya apa namanya? Punya dimensi lebar dan panjang, atau punya volume. Ya, punya sebuah volume. Maka akibat gaya yang mungkin bekerja pada arah lateral, maka gaya ini akan menyebabkan perpindahan. Ya, perpindahan. Nah, rumus dari kekakuan dinding geser, ya, rumus dari kekakuan dinding geser ini tetap K sama dengan V per delta, ya. Nanti tapi V-nya itu akan dipengaruhi oleh apa namanya? tetap oleh inersia, tetap oleh modulus elastisitas, dan tetap oleh V-nya, tetapi ada beberapa modifikasi rumus yang menyesuaikan volume dari dinding geser. Ini kita tinggal ikuti aja. Kalau untuk dinding gesernya rumusnya ini, terus kemudian jangan lupa inersia yang dimaksud di sini adalah bukan inersia ini ya, bukan inersia dari apa namanya kolomnya. Kalau Anda perhatikan rumusnya tetap sama ya, karena dia persegi. 1/12 B D pangkat 3. Jadi 1/12 B-nya lebarnya, D-nya adalah tinggi. Jadi tetap penampang, tetapi penampang dinding gesernya. Kalau dia kolom kan kolomnya itu misalnya H, sorry, 1/12 B H pangkat 3, tapi bukan H yang ini ya, karena dia sudah terlanjur pakai H-nya sebagai H tinggi, sementara yang dimaksud dengan B H pangkat 3 untuk inersia itu adalah H penampang. Jadi ini penampang dinding gesernya. Ya, kalau dinding geser biasanya B-nya ini jauh lebih panjang dibandingkan B-nya, atau jauh lebih besar dibandingkan penampang dari kolom. Tapi tetap kondisi inersianya adalah inersia dari dinding geser. Jadi kita punya beberapa kekakuan ya. Tinggal gampang aja menghafalnya. Kalau ini kekakuan kolom jepit-jepit 12 EI per pangkat H pangkat 3. Kalau jepit sendi 1/4-nya berarti 3 EI per H pangkat 3. Kalau dia batang tarik dan batang tariknya memiliki apa namanya, memiliki kemiringan tertentu, maka K-nya itu adalah AE per L, cos sudutnya kuadrat, cos sudutnya dikuadratkan. Kalau dia dinding geser, kalian tinggal pakai rumus 3 EI per H pangkat 3 dikali 1 plus 0,6 dikali 1 plus V dikali dikali, saya geser dikit, D pangkat 2, H pangkat 2, jadi agak panjang, dan merupakan pengaruh dari dimensi si dinding geser ya. Nah, dinding geser dimensinya lebih tinggi, maka dimensinya juga akan sangat mempengaruhi kekakuan ini. Oke, ini beberapa contoh untuk aplikasinya ya. Kita lihat satu-satu. Oke, yang pertama, nih, ini apa namanya? Nah, ini tadi perbandingan antara mana yang lebih ini ya. Kalau dia perletakan kolom apa namanya? Oke, peletakan kolom jepit bebas. Ya. Kalau jepit bebas berarti dia punya kemampuan kemampuan untuk berpindah pada arah pada satu arah ya, pada satu arah lateral. Kalau misalnya untuk perpindahan yang sama dengan 1, maka nilai
kekakuan kolomnya 3 EI per H pangkat 3. Terus kalau misalnya dia terjepit roll, prinsipnya kurang lebih sama seperti jepit. Kalau misalnya di atas itu dibiarkan mengalami perpindahan sebesar 1 ya. Kalau tadi kan sendi-sendi dia tidak mengalami perpindahan ya. Kalau jepit-jepit juga dia tidak boleh mengalami perpindahan arah horizontal. Tetapi kalau untuk kasus misalnya pada perpindahannya diperbolehkan dengan angka sebesar sama dengan 1, maka nilai kekakuan kolom yang digunakan itu adalah 3 EI per H pangkat 3 dan 12 EI per H pangkat 3. Terus kalau misalnya ada portal, di mana portal ini memiliki kekakuan kolom ya, EIC di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Terus juga dia memiliki kekakuan balok dengan nilai tertentu. Jadi efek dari baloknya ini ada pengaruhnya. Ya, ada pengaruhnya. Efek dari balok ini ada pengaruhnya. Maka nilai kekakuan kolomnya tidak bisa kita misalkan jadi K1 ditambah K2 seperti konsep kekakuan lentur ya. Kenapa? Karena ada inersia balok yang bekerja di sini. Jadi ini prinsip yang digunakan di sini ini tidak single degree of freedom ya. Kalau single degree of freedom ini perilakunya tidak seperti ini. Kalau di single degree of freedom, responnya jadi begini. Responnya begini aja. Sorry. Ini merah. Ini. Jadi tidak ada rotasi, tidak ada juga tidak ada rotasi. Kalau ini kan EIB-nya diperhitungkan sehingga nilai K pada masing-masing kolom, ya, nilai K pada masing-masing kolom itu dipengaruhi oleh nilai rho-nya. Rho-nya itu adalah Rho-nya itu sebenarnya rho-nya itu adalah kurang ini rotasi. Rho-nya itu harusnya EIC per EIB. Nah, seperti yang kita pelajari di plat ya, di plat kemarin, di plat kalau dia ada balok dan baloknya mempengaruhi, maka nilai perhitungan kita ada nilai rho, ada nilai alfa yang kita hitung ya. Ada, kalau kalian ingat, ada alfa M yang kita asumsikan sama dengan 0 kalau dia tidak ada balok. Kalau dia ada balok, maka alfa M itu ada angka. Berapa angkanya? Angkanya dihitung berdasarkan nilai rho. Berapa rho-nya dihitung berdasarkan nilai inersia balok, inersia kolom, dan inersia balok. Nah, karena K-nya itu adalah dipengaruhi oleh inersia kolom dan dipengaruhi oleh pengaruh dari si balok, ya, maka EIC yang sebelah kiri dengan EIC sebelah kanan sama. Jadi totalnya itu adalah EI ini ditambah EI ini. Kalau sederhana dia menggunakan prinsip yang merah ini tadi, maka K-nya itu cukup sederhana dari perhitungan ini. Dianggap EIB-nya sangat kaku. Ya, EIB-nya sangat kaku, sehingga angka rho-nya itu tak hingga. Ya, EIB-nya sangat kaku, sehingga nilai dari 12 rho ditambah 1 ditambah per 12 ini kita anggap sebagai 1. Jadi rho-nya itu adalah ini tadi saya bilang EIB per EIC. Ya, sorry. EIB kekakuannya sangat kaku. Jadi kalau EIC per EIB sangat kaku, tak hingga ya. Tak hingga berarti rho-nya sama dengan 0. Mendekati tak hingga.
EIC per EIB. EIB-nya sangat kaku sehingga rho-nya itu adalah 0. Kalau ini 0, ini 0. Kalau ini 0, ini 0, maka nilainya jadinya 12 EIC per H pangkat 3 dikali 1/4. Jadi 3 EIC per H pangkat 3. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi kita lihat kondisi, kalau misalnya EIB-nya diperhitungkan, kan nilai kekakuan kolomnya seperti ini, ada rho-nya. Tapi kalau misalnya EIB-nya dianggap terlalu sangat kaku, dan kita menggunakan prinsip single degree of freedom, yang mana portalnya hanya diperbolehkan hanya bergerak pada satu arah tertentu, maka nilai K-nya kembali lagi ke nilai K seperti biasa. Gitu, ya. Oke. Nah, ini penjelasan yang tadi ya, penjelasan bahwa kalau kondisi ini adalah rumusannya seperti ini, kondisi ini adalah rumusan seperti ini. Oke, terus rho-nya oh ya, benar. EI-nya itu adalah EIB. Ya. Oke, oh ini sedikit berbeda dengan rumus yang di plat itu ya. Jadi yang dimaksud dengan kalau seandainya di sini ada EIB, saya bilang tadi kalau EIB-nya terlalu kaku, maka nilainya sangat besar, ya sangat besar. Terus kemudian rotasinya tidak ada, sehingga deformasi yang terjadi adalah deformasi yang diakibatkan oleh balok yang sangat kaku serta kolom yang bisa fleksibel. Tetapi kalau misalnya nilai EIB-nya sangat tidak kaku, maka dia akan memiliki tidak memiliki kekakuan pada EIB, sehingga EIB-nya sama dengan 0, sehingga EI rho itu kita nilai sebagai angka yang bernilai 0 ya. Kalau tadi ininya 0, maka sisanya kalau dia 0 ya, kalau dia 0 tidak punya kekakuan, maka si K itu akan menjadi 12 EIC per H pangkat 3 dikali 1/4 ini. Jadi hasilnya 3 EIC per H pangkat 3. Tapi misalnya EIB-nya sangat kaku, nilai rho-nya tak hingga, ya nilai rho-nya tak hingga, apabila kita hitung maka nilainya dianggap sama dengan 1, maka nilai K1 atau nilai K masing-masingnya itu adalah 12 EI per H pangkat 3. Nah, kalau kita lihat lagi prinsip dari yang ini tadi ya. Nah, nih kalau dia kekakuan kolom dengan peletakan jepit-jepit, kira-kira seperti ini. Jadi terjepit tapi dia punya kemampuan berdeformasi sebesar delta, nilai K-nya itu adalah 12 EI, dia akan 4 kali lebih besar kalau misalnya kolomnya dengan peletakan jepit sendi. Kalau jepit-jepit, maka deformasinya tidak mengizinkan adanya rotasi. Sedangkan kalau jepit sendi, pada bagian ujung yang sendi itu mengalami rotasi. Kalau kita lihat di contoh ini ya, tidak ada rotasi yang terjadi pada balok,
maka nilai kekakuan kolomnya sama dengan kolom tunggal yang memiliki tumpuan jepit-jepit. Sedangkan kalau misalnya di balok yang tidak memiliki kekakuan menghasilkan rotasi, maka nilai K-nya itu seperempat kali lebih rendah dibandingkan yang kaku-kaku tadi. Jadi idealisasinya kondisi kolomnya itu adalah sebagai jepit sendi. Kira-kira seperti itu. Kalau sendi pokoknya dia punya rotasi, kalau jepit punya rotasi. Oke. Terus, nah kalau ini tadi jepit bebas ya, jepit bebas. Maka K-nya itu adalah K 3 EI per L pangkat 3. Jadi kalau dia semacam cantilever ya, semacam cantilever, maka nilai K-nya itu adalah K EI pangkat 3 per L pangkat 3. Terus kemudian, nah kalau deformasi, portal yang ditumpu oleh oleh sendi, portal yang ditumpu oleh sendi, terus kemudian portalnya itu EIB-nya sangat besar. EIB sangat besar apa? Ini ya, kaku berarti kan? EIB sangat besar berarti kaku. Artinya idealisasi antara kolom ini sama seperti model kolom jepit sendi, ya enggak? Kalau Anda perhatikan ini kan jepit-jepit ya, ini jepit. Kenapa? Karena EIB-nya sehingga jadi 0. Kalau jepit-jepit jadi 12 EIC. Kalau ini jepit sendi, kenapa? Karena di sini ada rotasi atau EIB sama dengan 0, maka nilai K-nya 3 EI per C. Nah, sekarang yang ini, kalau yang ini jepit ininya bebas. Bebas berarti dia boleh mengalami rotasi. Ya, makanya kita ambil nilai K-nya itu adalah 3 EI per L pangkat 3. Kalau yang ininya sendi, tapi yang di atasnya dimodelkan sebagai terjepit. Tidak boleh ada rotasi di sini. Ya, kalau tidak boleh ada rotasi berarti dianggap sebagai jepit. Di indikatornya berupa EIB lebih tidak hingga, maka ini sama saja dengan kondisi jepit sendi. Jadi jepit sendi yang ininya, jepit sendinya ke sini. Jadi nilainya 3 EI per H pangkat 3. Karena ini ada dua kolom, maka dua kolom ini kekakuannya seperti pegas yang paralel tadi ya. Jadi K1 ditambah K2. Oke, terus nah ini ada beberapa contoh kekakuan yang lain ya, kekakuan balok yang mungkin terjadi akibat kondisi yang berbeda-beda. Kalau tadi kolom ya, yang ini sekarang jepit. Kalau misalnya untuk mendapatkan tadi kan kita ngitung K itu adalah gaya per perpindahan ya. Nah, di apa namanya, di analisis struktur dengan metode matris ada prinsip gaya. K itu sama dengan, K itu bisa kita hitung dari nilai gaya yang diberikan, bukan yang diberikan, yang menyebabkan perpindahan
sama dengan 1. Ya, yang menyebabkan perpindahan sama dengan 1. Jadi ini adalah rangkuman dari metode dari teori tentang kekakuan. Ya, rangkuman ini gambar-gambar ini berapa nilainya tuh ada di ini ya, ada di apa namanya? Ada di buku analisis struktur dengan metode matriks ya rangkumannya. Tapi cara mendapatkannya teorinya ada. Nah, sekarang perhatikan. Kalau misalnya terkondisi kondisinya sendi jepit sendi pada balok. Jepit sendi pada balok. Ya. Maka kita tahu bahwa pada balok itu akan mengalami kekakuan lentur. Kekakuan lentur pada balok bisa berupa umumnya berupa rotasi, ya. Umumnya berupa rotasi. Kalau pada balok itu hubungannya dengan rotasi, maka dia memodelkan jepit sendi ini kalau dikasih rotasi sebesar 1, ini rotasi sebesar 1, maka dia akan muncul langsung gaya yang bekerja di sini. Di sini bekerjanya 6 EI per L pangkat 2, yang ke sininya 6 EI per L pangkat 2, terus rotasi yang dihasilkan di sini 2 EI per L, yang di sini adalah 4 EI per L. Ya. Yang ini juga gitu. Kalau ini jepit-jepit, ya jepit-jepit, kalau ini jepit-jepit, maka apabila deformasi perpindahan yang terjadi akibat jepit tadi itu sebesar 1 satuan, ini sebesar 1 satuan, ini sama dengan 1 ya, ini tadi kan rotasi sebesar sama dengan 1. Sebesar sama dengan 1. Maka gaya yang akan muncul akibat perpindahan sebesar sama dengan 1 itu adalah 12 EI per L pangkat 3, yang di sini 12 EI per L pangkat 3. Ya, deformasinya sebesar 1 satuan. Kekakuan, yang mana kekakuan balok? Kalau gaya pada pada rotasi yang diberikan ini adalah ini 6 EI per L pangkat 2, 6 EI per L pangkat 2, maka untuk rotasi sama dengan 1, kekakuan baloknya itu sama dengan 6 EI per L pangkat 2. Jadi balik ke definisi tadi. K sama dengan gaya yang menyebabkan perpindahan sama dengan 1. Jadi kalau misalnya ini K sama dengan gaya perpindahan, di mana ini perpindahan menyebabkan sama dengan 1, maka K itu sama dengan gaya. Kalau ini perpindahannya sama dengan 1, maka kekakuannya ini adalah ini. 6 EI per L pangkat 2. Berapa K-nya? 6 EI per L pangkat 2. Kalau dia jepit sendi. Tapi kalau dia jepit-jepit pada balok, jepit-jepit pada balok, maka nilai perpindahannya sebesar 1 itu akan menyebabkan gayanya itu sebesar 12 EI per L pangkat 3. Itu sama dengan si kolom tadi ya. Berapa K-nya? Dari sini, K sama dengan gaya yang menyebabkan perpindahan sama dengan 1. Gaya per 1. Berarti K sama dengan gaya. Berapa gayanya? 12 EI per L pangkat 3. Maka di sini nilainya 12 EI per L pangkat 3. Kira-kira seperti itu. Jadi, kalau ditentukan cara menurunkannya ini panjang ya ceritanya karena ini ada di satu materi khusus di mata kuliah sebelumnya. Tapi pada prinsipnya dari rumus-rumus yang sudah ada, nilai K itu bisa berupa rangkuman dari apa yang sudah dihitung ya. Jadi terus kemudian nilai K itu nilai K itu sangat tergantung dari kondisi ya. Kondisi jepit-jepit, jepit sendi, jepit bebas, dan seterusnya. Jadi polanya itu sama. Polanya sama. Jadi kalau kita ketemu dengan portalnya terjepit, ya sudah pasti kita pakai K-nya itu yang 12 EI per L pangkat 3. Kalau portalnya terjepit, tetapi baloknya sangat fleksibel, maka diasumsikan sebagai kolom jepit sendi. Maka kita pakai 3 EI per L pangkat 3. Jadi seputar itu aja. Ya, seputar itu aja. Cuma sejarah dapetin 12, dapetin 6, dapetin 3 EI dan seterusnya itu ada di mata kuliah sebelumnya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, materi mengenai kekakuan merupakan salah satu materi yang akan
digunakan dalam rumusan getaran. Dalam rumusan getaran. Kalau kita menggunakan rumus pegas, seperti saya bilang tadi, K-nya tergantung dengan pegasnya. Tetapi karena kita mau menuju ke rekayasa struktur, ya, rekayasa struktur, jadi sistem strukturnya, maka kita akan ketemu dengan portal, ya, portal 1 lantai, 2 lantai, dan seterusnya. Maka yang akan menjadi perhatian kita adalah nilai kekakuan pada sistem struktur. Jadi nilai angka-angka yang barusan saya jelaskan tadi, 12 EI per L pangkat 3, 3 EI per L pangkat 3, 6 EI per L pangkat 3, maupun rumus yang panjang seperti ini aja yang nanti yang akan kita gunakan pada perhitungan-perhitungan selanjutnya. Gitu. Oke. Mungkin saya spill untuk materi gerak bebas dulu ya sebelum ke ini. Nah, ini persamaan gerak yang akan kita tuju nanti. Ya, ada M dikali percepatan, ada C dikali kecepatan, ada K dikali perpindahan, itu sama dengan beban dinamis. Ini persamaan yang akan kita selesaikan. Yang barusan kita bahas tadi adalah K. Ya, yang nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya, dan kelanjutan dari materi ini adalah C, yaitu tentang redaman. Tapi sekali lagi, untuk model persamaan dinamis yang sangat sederhana, biasanya redaman ini kita abaikan. Tetapi redaman tetap kita perlu perhatikan apa yang dimaksud dengan redaman tersebut, supaya nanti bisa menganalisis secara lengkap rumus persamaan ini. Ya, selanjutnya ini ada rumus-rumus yang nanti ada kaitannya dengan perhitungan. Sebelum ke struktur, ada prinsip-prinsip gerak pada pada gerakan ini apa namanya, konsep getaran ya. Nah, selanjutnya nanti ada contoh-contoh yang berkaitan dengan masih panjang nih cerita kita. Nah, ya, ini ada contoh bagaimana nanti pengaruh dari kekakuan tadi yang kita sudah pelajari terhadap persamaan getaran, ya, terhadap persamaan getaran. Kalau kalian perhatikan, yang akan salah satu yang akan mempengaruhi nanti adalah bagaimana kita menghitung nilai kekakuan pada sistem struktur. Yang lain biasanya berupa angka, massa ada angkanya, dimensi ada angkanya, koefisien redaman ada angkanya. Kalau kita balik ke sini ya. Nah, ini ya, ini rumus kita sebentar tadi. Mana rumus kita tadi? Nah, ini rumus kita ya. Ini rumus persamaan dinamis yang akan kita persamaan dinamis dalam hari ini, persamaan gerak yang menjadi dasar dari perhitungan dinamis itu adalah ini. Ya, adalah ini. Massa biasanya kita diberikan dalam kasus itu diberikan massa, terus kemudian beban dinamisnya diberikan, terus kemudian koefisien redaman, kalau memang nanti di perhitungan redaman itu juga akan diberikan. Nanti yang akan dihitung adalah nilai perpindahan, kecepatan maupun percepatannya, di mana nilai kecepatan dengan percepatan itu sebenarnya merupakan turunan dari perpindahan ya, jadi nanti persamaan tersebut juga akan digunakan. Cuma nanti yang di dalam analisisnya itu faktor dari kekakuan struktur yang harus menjadi pertimbangan. Jadi kekakuan struktur ini adalah materi yang sudah diperoleh di materi sebelumnya, analisis struktur, yang kemudian digunakan pada metode mata kuliah dinamika struktur ini, yang penggunaannya akan sangat dipengaruhi dari interpretasi yang akan kita gunakan pada analisis sistem struktur. Ya. Selanjutnya nanti materi kita masuk ke viscous damping dan persamaan gerak. Ini sudah di apa namanya, di 35 ya. Slide 35, kita masih ada separuh slide lagi. Mudah-mudahan selesai di pertemuan berikutnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Di chat bukannya bertanya, tapi minta izin semua. Ada yang mau ditanyakan? Peserta ada 63. Izin bertanya, Ya, benar. untuk single degree of freedom itu kan dia cuma bisa satu gerakan antara kiri kanan atau atas bawah. Nah itu pas perhitungannya itu bedanya cuma di arah tinjauannya aja Bu ya, atau ada beda lagi? Oke, ini. Recording stopped. Recording stop ya. Saya lanjutkan. Saya salah pencet. Recording in progress. Gimana ya saya jelasinnya ya? Nah, saya cari dulu ininya, materinya. Analisis struktur yang diberikan matriks. Oke, ini nih, bentar ya. Saya share dulu. Kok belum? Oh, sorry, ini PDF. PDF. PPT-nya mana? Jadi 5. Pertanyaan Rio tuh kayak ini. Oke. Rio ya, yang lain juga. Oke. Layar saya sudah materinya. Materi. Tampil belum? Di Zoom-nya kayak ada error-error gitu. Kalau di saya masih belum, masih tulisan baru start screen sharing. Recording stopped. Recording in progress. Permisi Bu, suaranya masih di mute Bu. Sorry. Nah, ini adalah perbandingan metode fleksibilitas dan metode kekakuan yang saya ambil dari teori di analisis struktur dengan metode matriks di pertemuan ke-5 ya.
Kalau ini adalah pola single degree of freedom, ya, single degree of freedom. Sebenarnya bukan single degree of freedom ini karena deformasinya banyak di sini, enggak. Tapi kalau kita anggap ini sebagai sebuah lemes atau massa yang terpusat di tengah-tengah, ya bolehlah kita anggap ini sebagai single degree of freedom karena kita ninjaunya cuma satu perpindahan akibat satu gaya, ya. A itu adalah gaya, D itu adalah perpindahan. Ada konsep fleksibilitas dan konsep kekakuan yang digunakan untuk menghitung analisis struktur. Dalam hal ini untuk mengakomodir analisis struktur dengan ketidaktentuan statis yang besar, dengan derajat ketidaktentuan statisnya lebih dari 3, yang hanya memungkinkan digunakan metode matriks untuk penyelesaiannya. Fleksibilitas itu adalah, ini lihat, perpindahan yang dihasilkan oleh gaya sebesar satu satuan. Sedangkan kekakuan itu adalah perpindahan yang diakibatkan oleh gaya yang diakibatkan oleh gaya yang menyebabkan perpindahan sebesar satu satuan. Tadi sudah saya tulis ya teorinya ya. Nah ini gambarnya seperti ini. Oke, ini gambarnya seperti ini. Kalau ini single degree of freedom, artinya kita cuma mempertimbangkan satu perpindahan aja di dalam sebuah sistem. Nah sekarang lihat ini. Nah lihat ini. Akibat beban A1 dan A2 serta kondisi di ujung di ujung titik ini memungkinkan dia bergerak arah vertikal dan arah horizontal, ini bisa kita sebut sebagai single degree of freedom. Ini adalah multi degree of freedom karena kebebasannya ada 2. Ya, ini rangka batang, kebebasannya pada titik A itu ada 2. Walaupun sebenarnya di sini juga ada kebebasan ya. Di sini ada kebebasan 1, jadi ini sebenarnya kebebasannya ada 3. 1 di roll, 2 di sendi titik ini. Nah, ini masuk dalam kondisi multi degree of freedom. Kita bisa menghitung, tadi kan di slide sebelumnya, yang dimaksud kekakuan, itu yang S ya. S ini kekakuan, yang F ini adalah fleksibilitas. Kita lihat yang S-nya aja, nah yang ini. Artinya, pada multi degree of freedom, nilai kekakuan yang akan kita miliki itu banyak. Kekakuan pada arah, kekakuan yang diakibatkan oleh perpindahan sebesar satu satuan pada arah vertikal, karena tadi kan kita sudah sepakat ya, A1 itu akan menyebabkan perpindahan horizontal, titik ini akan berpindah secara horizontal dan vertikal. Kebetulan diakibatkan oleh A1 dan A2 gitu. Nah, jadi nanti titik di ujung sini itu akan berpindah arah ke sini serta arah ke sini. Siapa yang menyebabkannya? Yang menyebabkannya adalah perpindahan arah vertikal sebesar satu satuan itu disebabkan oleh atau menyebabkan kekakuan atau gaya sebesar S12 dan S22 yang arahnya ke kanan serta ke atas. Yang ke kanan beserta ke atas. Sebaliknya yang ini, perpindahan sebesar satu satuan arah horizontal, kan tadi kan titik ini punyanya bisa ke kanan ke kiri atau ke atas ke bawah gitu ya. Nah ini, jadi si satuan ini akan menyebabkan kekakuan pada arah horizontal dan arah vertikal. Jadi ada berapa kekakuannya? Ada banyak. Jadi dua multi degree of freedom atau 2 derajat kebebasan itu akan menyebabkan kekakuan yang jumlahnya 2 yang masing-masing diakibatkan oleh satuan ini. Sehingga nah, ini contoh lagi kekakuannya. Jadi kalau seandainya ini adalah metode fleksibilitas, ini adalah metode kekakuan. Pada jumlah balok yang banyak ini, derajat kebebasannya banyak juga. Derajat kebebasannya banyak juga. Coba kamu cek. Nih, di sini ada S12, S22, S32. Siapa S? Kekakuan. Yang ini juga gitu, S13, S23, S33. Siapa ini? Ini kekakuan. Dan ini multi degree of freedom. Jadi kalau single degree of freedom, produk kekakuannya cuma 1, walaupun nanti satunya itu, misalnya dia ada 3 kolom gitu ya. 3 kolom itu kekakuannya tetap 1, disumbang dari kolom 1, kolom 2, kolom 3. Tapi kalau ini nggak bisa kita gabungkan secara linear langsung K1, K2, K3.
karena nanti bentuk K-nya itu berupa ini. Jadi persamaannya tetap bahwa tadi kita punya kekakuan apa tadi rumusnya? S sama dengan gaya bagi perpindahan ya. Nah, ini S-nya, ini S sama dengan A itu adalah gaya, D itu adalah perpindahan sama. Tapi bentuknya mana? Bentuknya ini. Nah, gitu. Jadi nanti kalau di degree of freedom, kita akan ketemu dengan matriks. Kira-kira gitu, Rio. Jadi kalau persamaan dasar untuk single degree of freedom, karena S-nya itu cuma 1, kita cukup pakai rumus ini aja. Ya, tetapi kalau multi degree of freedom, S-nya banyak, atau kekakuannya banyak, sumbangsi kekakuan dari sistem struktur itu banyak, karena degree of freedom-nya banyak, maka kita akan ketemu dengan sistem matriks. Kira-kira gitu jawabannya, Rio. Oke, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang lain? Mungkin nanti metode materi analisis struktur dengan metode matriks PPT-nya saya bagi ya di Google Classroom supaya bisa jadi acuan baca-baca. Karena nanti prinsip perhitungannya tuh dasar perhitungannya tuh kurang lebih sama seperti itu walaupun tidak persis sama karena bahasannya berbeda. Tapi menghantarkan dari the single ke multi itu sama aja dengan kan prinsip di analisis struktur dengan metode matriks itu sebenarnya kita diarahkan untuk menganalisis sistem struktur dengan jumlah derajat ketidaktentuan statis yang banyak. Kalau dia jumlah derajat ketidaktentuan statisnya cuma 2, kamu bisa pakai klasik. Jadi dengan menggunakan substitusi eliminasi kita bisa selesaikan persamaan itu gitu kira-kira. Tapi karena variabel yang mau kita hitung tadi S-nya banyak gitu ya, S-nya lebih dari 3 karena derajat kebebasannya lebih dari 3 atau derajat ketidaktentuan statisnya lebih dari 3, maka substitusi eliminasi tidak bisa. Makanya persamaannya dengan menggunakan matriks. Jadi matriks itu sebenarnya alat yang digunakan untuk membantu kita menghitung gitu. Teorinya pakai rumus yang tadi. S sama dengan A per D, atau F sama dengan F per D, dan seterusnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, mohon on-cam kembali, saya akan ambil dokumentasi di akhir. Nah, tadi cuma 56. Ya, silakan on-cam dulu. Misalnya, belum selesai. Belum selesai, masih mau closing. Oke, 1, 2, 3. Layar kedua, saya nggak tahu kalian ada di layar keberapa, silakan bersiap aja. Muhammad Dhani sudah siap banget. Peace ya. Oke. Oke, materi hari ini cukup ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa difahami. Kalau belum difahami, silakan nanti buka kembali materinya. Nanti ingatin ya, Esta, rekaman materi di pertemuan 1 dan 2. Rasanya pertemuan 1 belum saya upload di di Google Drive, nanti kalau ingetin kembali. Oke, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa offline. Berarti kembali ke jadwal asli di Indralaya hari Selasa, untuk Bukit hari Kamis ya. Benar, hari Kamis.
Rabu siang. Ya, berarti ya hari Kamis selesai. Kalau untuk SBL mudah-mudahan minggu ini bisa selesai. Jadi kita bisa langsung masuk di hari Kamis untuk dinamika struktur. Lebih dan kurangnya saya mohon minta maaf. Kalau ada yang kurang silakan ditambahkan. Kalau ada yang salah silakan dibuang. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bisa menjadi ilmu yang barokah buat kalian semua dan saya juga khususnya. Kita tutup sama-sama pertemuan ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.